Untuk sama-sama berdoa. Namo Amida Sama Buddha. Namo Amida Sama Buddha. Namo Amida Sama Buddha. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Tunda alam semesta, sumber kehidupan bagi semua makhluk. Terpujilah Sang Agama, Guru Agung yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Buddha Maitreya yang cinta kasihnya tiada kala. Terpujilah Dwi Guru Suci dengan budi tanggungan dan lindungan. Terpujilah para bodhisattva, mahasatwa, peneluh jalan kesempurnaan. Pada hari ini, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, kami semua hadir dan bersatu dalam acara seremonial peresmian Wihara Bahtera Maitreya di Sasoli, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tuhan yang penuh kasih, semoga dengan berkah cinta kasih-Mu, rangkaian acara peresmian wihara kami pada hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan sempurna. Dengan pancaran kebijaksanaan, peresmian Wihara Bahtera Maitreya ini dapat membuka kebijaksanaan kami untuk terus membina diri, meningkatkan sadar, keyakinan benar kami dalam beragama, agar kami menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang mencintai segala bentuk kehidupan, menjadi manusia seutuhnya sebagai penopang terciptanya dunia satu keluarga. Sabda Buddha Nupawina, Sabda Dhamma Nupawina, Sabda Sangha Nupawina, Buddha Ratanang, Dhamma Ratanang, Sangha Ratanang, Tinang Ratanang, Anupawina, Jaya Siddhi Danang Lapang Sopi Bagian Sukang Balang, Siri Ayu Jawan Ca Bagian Udi Jaya Sawa, Sarva Wasa Ca Ayu Ca, Jiwa Siddhi Bawatute, Bawantu Sabha Manggala, Rahantu Sabha Dewata, Sabha Buddha Nupawina, Sada Sodi Bawatute, Bawantu Sabha Manggala, Rahantu Sabha Dewata, Sabha Dhamma Nupawina, Sada Sodi Bawatute,
Bawantu Sabha Manggalam Rahantu Sabha Dewata Sabha Sangha Nukawina Sada Seperti Bawantu Te Sabi Sabha Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Hari Minggu banyak tamu datang ke desa. Desa Sonde warganya sungguh ramah. Senang hatinya Bapak Ibu sambil berdansa. Izinkan saya menyampaikan laporan bukan ceramah. Terimalah salam Buddhis kami. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Yang terhormat Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Tarjoko SPD MM. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dr. Andes Haji Sulman. Yang terhormat Ketua Wilayah 4 Mapambumi, Ibu Mahapandita Dr. Randa Ana Monita. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Mapambumi Riau, Romo Mahapandita Wijanto. Yang terhormat Ketua Permabudi Provinsi Riau, Bapak Kurniadi SE. Yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Juncun SE SAG MSI. Yang terhormat Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Metawati SAG. Yang terhormat Camat Ransang Pesisir, Bapak Ardat SIP. Yang terhormat Kapolsek Ransang Pesisir, Bapak Ibda Anto Hilman SH atau yang mewakili. Yang terhormat para pandita. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ransang Pesisir, Bapak Junaidi. Yang terhormat Kepala Desa Sonde, Bapak Sapri, Babin Kamtimas, Babinsa, unsur pemerintahan desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para undangan, dan hadirin semuanya. Selamat siang. Salam dunia satu keluarga. Salam bahagia, gembira, sukacita. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Maha Cinta Kasih Buddha Maitreya dan budi kebajikan Dwi Guru Suci serta lindungan para Buddha Bodhisattva, sehingga kita bisa hadir bersama dalam acara peresmian Wihara Batra Maitreya Desa Sonde. Seremonial peresmian Wihara Batra Maitreya adalah ungkapan rasa syukur bagi umat Maitreya di Desa Sonde atas selesainya pembangunan wihara yang dilakukan secara swadaya, yang dananya bersumber dari sumbangan umat Buddha Maitreya yang peduli dan bersimpati atas upaya Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Mapambumi dalam menyiapkan sarana bagi umat Buddha Maitreya di Desa Sonde untuk berbakti puja, mendengarkan khotbah Dharma, sekolah Minggu Buddha, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kehadiran Wihara Batra Maitreya Desa Sonde yang awalnya dimulai dari sekolah Minggu Buddha
merupakan berkah bagi umat Maitreya di Desa Sonde yang telah lama memimpikan kehadiran tempat ibadah yang nyaman. Tentunya juga ini adalah sebuah pencapaian dan hasil kerja keras dan kerja nyata setelah melewati berbagai tantangan dengan modal kebersamaan dalam keharmonisan menuju terwujudnya dunia satu keluarga. Terima kasih kepada pimpinan Mapabumi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam membangun Wihara Batra Maitreya Desa Sonde. Terima kasih kami haturkan kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah memberikan izinkan wihara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat Rangsang Pesisir, dan Kepala Desa Sonde yang memberikan rekomendasi pembangunan wihara. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pembimas Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berkenan hadir untuk meresmikan wihara ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari proses pembangunan hingga peresmian hari ini, baik secara moral maupun material. Semoga kehadiran wihara ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sonde, serta bermanfaat untuk anak-anak kita dalam membentuk karakter yang bermoral dan beretika. Air kelapa muda segar rasanya, diminum di tengah hari nanti. Desa Sonde kompak warganya, dukung Wihara Maitreya melangkah dengan hati. Dan saya akhiri, Namo Buddhaya, Namo Maitreya, Sadu Sadu. Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita sama-sama diberi kesempatan, kesehatan untuk sama-sama melangkah dalam acara peresmian Wihara Batra Maitreya. Terima kasih diucapkan kepada panitia pelaksana yang telah melaksanakan persiapan untuk acara ini. Setahu saya mungkin bangunan ini dalam satu tahun yang kemarin, sekarang masyarakat kami yang beragama muda bisa menikmatinya. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan peresmian wihara ini akan memberikan dampak lebih baik kepada masyarakat kami yang beragama Buddha. Saya berharap kepada pengurus atau pembimbing yang beragama Buddha yang nanti ada di sini, kami mohon bimbingannya, Pak. Kami mohon bimbingannya kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan pemahaman agama akan mereka dapatkan, agar memberikan motivasi kepada masyarakat kami tentang pendidikan, karena saya belum ada wakilkan dengan saya yang di sini, yang di Dusun Rangsang ini yang beragama Buddha yang sampai kuliah. Saya mau motivasi ke depan, karena dengan pendidikan, dengan mindset kita itu akan merubah pola pikir agar lebih baik ke depan. Jadi bisa memotivasi generasi selanjutnya. Saya memang berharap betul ya Pak. Selanjutnya kami mohon juga bimbingannya untuk generasi kami yang penerusnya. Jangan sampai nanti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena saya lihat inilah pentingnya agama hadir di tengah-tengah kita, baik itu nanti dari Buddha, Kristennya, dari Islam. Generasi selanjutnya jangan sampai nanti
lem kambing itu untuk tampal ban, Pak. Saat menempatkan tempatnya di hidung. Nah itu saja. Terus yang oplosan saya mohon dengan kehadiran pihak ini akan berdampak lebih bagus lagi ke depannya agar memberikan pemahaman agama agar masyarakat kami tahu mana yang salah, mana yang benar. Bukan hanya sekedar sambutan, tapi itu permohonan dari hati saya ingin bagaimana masyarakat saya ini ke depannya itu akan lebih maju lagi, Pak. Orang tuanya nelayan, saya besok berharap anaknya jadi pemilik kapal, seperti itu, Pak. Saya berharap masyarakat kami yang beragama Buddha dan juga agama-agama lain, mari kita jaga beragama ini yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita selama ini tetap rukun, Pak. Di desa kami ini, Pak, kadang satu keluarga sampai 3 agama yang di situ. Kami tetap agama. Saya mohon ini tetap kita jaga. Di situ satu keluarga ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang beragama Buddha, tapi tetap kompak. Saya mohon seperti itu. Tetap kita jaga kebersamaan ini, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang tak perlu kita dengar. Mari kita majukan desa kita ini agar ke depan lebih baik lagi. Mungkin sedikit sambutan dari kami. Akhiri, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersama-sama dapat berkumpul di Vihara Kriya Sonde. Baiklah Bapak Ibu, para undangan yang hadir pada hari ini, kami sangat terima kasih kepada Desa Sonde yang telah menyampaikan panjang lebar masalah agama tadi. Dan juga saya terasa bangga juga warga Desa Sonde ini dalam satu rumah itu ada 3 agama. Ya, disitulah menunjukkan kekompakan kita warga Kabupaten Meranti, khususnya di Desa Sonde. Alhamdulillah, untuk masa kedepannya lagi, mudah-mudahan Vihara kita ini akan maju dan masyarakat Desa Sonde-nya tetap bersemangat. Berdirinya yayasan yang megah di Desa Sonde ini dengan dana saya. Alhamdulillah dengan kekompakan dan kerjasamanya baik itu di Kemenang Provinsi dan Kemenang Kabupaten, berdirilah Vihara tersebut. Dapat kami sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Namo Buddhaya. Pertama dan utama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa berkumpul di tempat yang megah luar biasa ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa bangunan ini, Bapak Ibu. Terima kasih kepada donatur yang telah berupaya membangun di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini tidak tanggung-tanggung bangunan ini. Cuma harapan kami dari Kementerian Agama merawat dan dijaga dan digunakan semestinya untuk beribadah dan kebutuhan-kebutuhan keagamaan lainnya. Itu harapan kami. Dengan demikian kita tahu bahwa negara Republik Indonesia yang kita kenal negara Republik Indonesia dengan NKRI-nya dan kemajemukan beragam agama, budaya, dan bangsa, kita berbeda tapi harus bergandengan tangan untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan kemajemukan, dengan berbagai agama, dengan berbagai suku, inilah
kayanya bangsa Indonesia untuk menyatukan yang bermacam-macam ini. Kita tahu di negara belahan dunia lain ada yang satu agama juga sampai sekarang tidak bisa damai. Inilah Indonesia yang harus kita syukuri untuk kita rawat dalam berbagai kemajemukan, dalam berbagai agama, untuk kita nyatakan bahwa Indonesia negara yang hebat. Ini harus kita syukuri. Menyembuhkan perbedaan itu lumrah bagi bangsa Indonesia. Ini adanya di Desa Sunde yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa satu keluarga ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, ada yang agama Islam. Inilah Indonesia yang ada diimplementasikan di Desa Sunde ini. Tepuk tangan untuk Desa Sunde. Donatur yang begitu banyak memberikan sumbangsi, saya titip untuk Pak Kades, untuk warganya, tolong rawat wihara ini untuk kebaikan bersama. Silakan gunakan untuk kepentingan agama dan keagamaan. Cuma nanti untuk yayasan paling tidak ada tanda-tanda kehidupan, paling tidaknya ada tanaman yang produktif apa di samping kanan kiri, apakah buah mangga, ataukah buah durian, apalagi kan musim rambutan juga bisa. Nanti untuk penyejuk lingkungan yang ada di sekitar sini. Ini harapan kami supaya juga mata bisa melihat hijaunya dedaunan ada di lingkungan yang kita aslinya daerah Sunde itu bagaimana. Harus kita ciptakan juga kenyamanan dan kesejukan di lingkungan yang kita harapkan ini, supaya apa? Supaya juga ada buah-buahan yang ditanam di sini untuk yang kita nikmati di dalam beribadah, bergotong royong dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ini keaslian daripada wilayah Sunde juga akan diciptakan. Nanti ada tanaman-tanaman yang produktif untuk kita nikmati di era kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Pembina yang saya muliakan, kami berharap dari Kementerian Agama, mari anak-anak agama Buddha untuk bisa belajar agama di tempat yang sangat megah ini. Kemudian jangan segan-segan Bapak Kepala Desa untuk yang beragama Buddha, arahkan ke tempat ibadah ini dan belajar agama, bagaimana tata krama, bagaimana bersopan santun, bagaimana mengenal agama Buddha lebih dalam di tempat yang luar biasa megahnya ini. Mudah-mudahan semuanya kita bersatu dalam bingkai negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Namo Buddhaya.
juga lindungan dari Buddha Maitreya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Vihara Bahtera Maitreya ini dalam rangka acara peresmian Vihara Bahtera Maitreya Desa Sonde, Kecamatan Rangsang, Pesisir. Pertama-tama, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya merasa sangat bahagia di siang hari yang cerah, juga yang sangat bahagia karena peresmian dari Vihara Bahtera ini. Saya merasa sangat bahagia apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, demikian juga Bapak Kantor Kementerian Keagamaan. Sungguh menyentuh hati, dan itu juga tujuan kita. Jadi meskipun di Desa Sonde ini mempunyai 3 agama, tetap kita harus pegang teguh. Walaupun kita berbeda, sesungguhnya kita bersatu. Cara kita dalam melaksanakan kebaktian atau doa pun, atau cara-cara yang diadakan di agama masing-masing berbeda. Tapi sesungguhnya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu kita akan bersua dan kembali ke sisi Tuhan. Kita semuanya datang dari sumber yang sama, kampung yang sama, akar yang sama, kasih yang sama, yaitu Tuhan. Kita semuanya ada Tuhan. Kehendak hati dari Tuhan sama. Jadi, meskipun kita berbeda linknya, berbeda bahasa kita, berbeda tradisi, berbeda kebiasaan-kebiasaan kita, bahasa kita, tapi kita mempunyai bahasa yang sama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tetap harus saling bergandengan tangan. Kita keharmonisan itu sangat penting untuk kita. Meskipun kita beragama, tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita harus saling mencintai, ramah tamah, saling menghormati. Karena sesungguhnya kita adalah satu keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh sesepuh kepada kita, kita tetap harus saling ingat di dalam hati, kita ini satu keluarga. Maka kita mau Indonesia harmonis, dunia satu keluarga. Dengan demikian, saya percaya kita akan bisa bergaul dengan harmonis, saling mencintai, saling menghormati. Bagaimana yang semata itu, kalau kita berusaha berjuang bersama, berlomba bersama dengan waktu, maka kita akan berhasil. Contohnya, Vihara Bahtera ini bisa dirampung, bisa terwujud, dan pada hari ini diresmikan di Desa Sonde ini. Mengapa? Karena bantuan dari pejabat pemerintah, artinya bantuan dari pemerintah, juga usaha dari para pandita Madya, atau saudara-saudara yang di Desa Sonde ini. Semuanya semangat, semuanya mau bekerja sama. Juga bantuan dari donatur-donatur dari kota-kota yang lain, sehingga apa yang kita hendaki bisa terwujud pada hari ini. Jadi gotong royong atau kerjasama itu sangat penting. Sebuah cerita nyata, saya teringat sebuah cerita nyata yang mengatakan bahwa pada suatu hari di atas sebuah kapal, di dalamnya penumpang kapal itu ada yang bisnismen, ada juga yang menjadi guru dosen gitu.
ada juga yang menjadi petani, ada juga yang menjadi juru pelajar atau mahasiswa di dalam kapal itu. Tetapi di dalam pertengahan pelayaran itu ketemu ada sebuah lubang yang di bawah dasar dari kapal itu. Maka pimpinan dari kapal itu atau yang koordinator meminta bantuan dari businessman, apakah ada caranya untuk membenarkan, menempel kapal bocor itu yang ada lubangnya. Jadi dari businessman mengatakan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Demikian juga dari level-level orang-orang yang menjadi guru atau yang menjadi petani, semuanya menolak, semuanya mengatakan tidak pandai. Akhirnya kapal itu tenggelam. Jadi ini memberikan sebuah tuntunan dan edukasi yang sangat penting untuk kita semua. Contohnya, sebuah wihara membutuhkan kesadaran dari semua umat saling gotong royong supaya semuanya bisa sukses dalam pembinaan. Umat yang datang ke wihara harus rajin untuk mengikuti kebaktian, rajin bertobat, harus rajin untuk introspeksi. Seperti yang disampaikan oleh sepuh kita, kalau kita rajin bertobat, kita akan menjadi seorang manusia yang sadar. Kalau kita rajin untuk memberi, berdedikasi, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di dalam kehidupan ini. Sedangkan Presiden Jokowi kita memberikan nasihat, penyampaiannya demikian. Kalau kita optimis, kita Indonesia akan maju. Kalau kita optimis, Indonesia akan sejahtera. Kalau kita optimis, Indonesia akan berkembang jaya. Sama maknanya. Kalau kita bekerja sama gotong royong di Desa Sonde ini, meskipun kita mempunyai 3 agama, tapi kalau kita taati peraturan, tuntunan dari setiap agama, kita tetap akan bersatu. Kalau kita membeda-beda, pasti kita gagal. Tapi kalau kita ramah, kita bergandengan tangan dengan tujuan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda, saya yakin desa kita ini akan maju. Desa kita ini akan mencetakkan kader-kader yang luar biasa, yang bisa berbakti kepada orang tua dalam keluarga, yang bisa berbakti dalam masyarakat, yang bisa berbakti kepada nusa dan bangsa, yang akhirnya Indonesia dunia satu keluarga. Mari kita tepuk tangan sebagai applause untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha Maitreya yang telah mendukung kita. Demikian juga para pejabat pemerintah yang telah mendukung kita untuk mewujudkan Vihara Batra Maitreya di Desa Sonde ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sukses ya. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak ada sebagian Bapak Ibu yang bingung ya pada umat Buddha. Sebelumnya saya jelaskan supaya nanti Bapak Ibu tidak punya anggapan keliru terhadap Bapak Buddha. Begitu Bapak Ibu masuk, di dalam ada patung. Sebelum saya bicara yang lain, supaya nanti jelas. Patung, apa patung disembah? Tidak. Patung yang ada di depan itu tidak disembah. Ini hanya sebagai simbol atau lambang. Sembahyang tanpa patung juga tidak ada masalah. Saya sembahyang tidak mengenal patung, karena patung ini hanya sebagai simbol lambang bahwa ini dulu. Kemudian beliau selalu kesini agar kita ini selalu memancarkan cinta kasih. Itu sebagai simbol saja. Kemudian ini ada banyak sesembahan, maka ini nanti akan bisa dipersembahkan untuk dewa, untuk patung, supaya dimakan. Oh, enggak Pak, enggak. Ini semua sebagai lambang. Lilin adalah sebagai lambang penerangan agar kita mampu bisa seperti lilin menerangi alam sekitar kita tanpa pamrih. Artinya dia lainnya sampai habis, artinya tanpa minta imbalan. Inilah lambang lilin, supaya kita semua tahu, supaya kita dianggap bahwa agama Buddha itu menyembah patung. Ya, karena ini kan baru ya, ini biara baru, supaya nanti saya jelaskan dulu, supaya umat di sini juga tahu bahwa kita nggak ada patung. Maka Tuhan dalam makna disebut Laum. Kenapa Laum? Karena bahasanya bahasa Mandarin atau bahasa apa? Mandarin. Tuhan itu sebutannya macam-macam kan. Kalau di Arab disebut Allah, karena memang bahasanya itu. Orang Jawa nggak kenal Allah, nggak kenal Lamu, nggak kenal Tien, nggak kenal God, kenalnya Gusti, kan mau suci atau Gusti Pangeran. Orang Inggris tidak kenal Allah, tidak kenal Tien, tidak kenal Lamu, kenalnya God. Orang Cina tidak kenal Allah, tidak kenal God, tidak kenal Gusti, kalau suci kenalnya Tien, Lamu. Sebetulnya karena bahasa sama dengan kita orang Jawa tidak kenal dengan namanya opung, kenalnya Simba, tidak kenal dengan namanya Ama, Simba. Nah itu harus supaya nanti paham bahwa sesungguhnya sebutan Tuhan
kebahagiaan kita kepada orang lain. Berderma dan segala macam. Nanas, lambang keberuntungan, lambang kekayaan dan segala macam. Itu semuanya lambang. Tidak ada satupun dipersembahkan untuk dimakan dewa, tidak. Dimakan ini. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu bahwa agama Buddha itu sesungguhnya tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah hal-hal yang dianggap selama ini bahwa agama Buddha itu menyembah patung. Memang sembahyangnya bukan patung, tetapi bukan berarti disembah. Ini sepertinya simbol termasuk ada dua. Nanti mungkin barangkali kalau tokoh agama yang mampu nanti dijelaskan satu persatu supaya semuanya jelas. Bapak Ibu sekalian, saya bangga umat wihara ini dibangun dalam waktu dekat. Kemarin pembangunan ini baru 1 tahun berkat para donatur dari berbagai daerah. Ini belum ada sumbangan dari pemerintah. Saya juga belum memberikan sumbangan. Ya berharap nanti Pak Curman bersama dengan Bu Metawati bisa mengalokasikan anggaran. Kemudian ini ada dana operasional, minimal dana operasional sekolah minimum, atau minimal nanti ada dana operasional rumah ibadah sehat yang memang kecil, cuma sekitar 20 juta, 30 juta, tapi minimal itu bentuk perhatian pemerintah terhadap rumah ibadah yang ada di berbagai daerah. Nah Bapak Ibu sekalian, umat Buddha yang ada di Sonde, mari kita ramaikan rumah ibadah ini. Ketika Bapak Ibu umat Buddha Sonde datang ke wihara ini sembahyang, maka pertama yang diperoleh adalah umat Buddha Sonde akan mendapatkan berkah kebahagiaan karena sembahyang. Kedua, menambah kebajikan orang yang menerima, menambah kebajikan orang yang donatur memberikan wihara. Begitu Bapak datang ke wihara sembahyang, berarti orang yang donatur itu menambah kebajikan. Tetapi begitu wihara ini tidak pernah Bapak datangin, maka donatur ini tidak memperoleh tambahan kebajikan. Kenapa? Karena dia udah bangun tapi tidak ada yang menggunakan. Itu sama dengan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sama dengan tidak mendapatkan apa-apa. Ketika saya membangun jembatan untuk menyeberangkan dari satu sungai, daratan sungai ke sini ke daratan sungai ke sana nyebrang, tapi tidak satu pun orang yang lewat, maka sesungguhnya kebajikan saya itu tidak mendapatkan tambahan karena apapun. Sia-sia. Sungguh pun sudah saya keluarkan duit dana banyak untuk membangun jembatan itu. Sama dengan halnya ketika saya memberikan makanan kepada orang, tetapi makanan itu tidak dimakan atau tidak sampai, maka sesungguhnya makanan itu mubazir. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak Ibu umat Buddha Sonde datang sini, maka perbuatan yang diperoleh satu adalah mengamalkan kebajikan untuk diri sendiri. Kedua, menambah kebajikan bagi orang yang telah berdharma untuk membangun tempat ibadah itu. Itu sendiri yang perlu dipahami. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan kebajikan yang ditanam oleh setiap orang. Maka karena itu, mari kita semua membangun kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau dikatakan bahwa Ibu Ana Monita menggambarkan bahwa ini adalah wihara bahtera material. Yang tadi digambarkan ada sebuah kapal membawa berbagai macam orang kemudian tenggelam, maka kemudian saya akan bicara bahwa bahtera, wihara bahtera ini diberikan bahtera adalah membawa banyak penumpang. Penumpangnya ada yang orang yang berbagai macam profesi, berbagai macam suku, berbagai macam orang, tetapi dipimpin oleh nakoda akan sampai pada tujuan. Artinya apa? Bahwa wihara ini digunakan oleh berbagai macam orang. Ada yang berstatus guru, ada yang petani, ada nelayan, ada yang pengusaha, ada macam-macam. Tetapi dipimpin oleh seorang pendeta untuk sama-sama masuk, tetap sama-sama masuk ke satu tempat, yaitu kebahagiaan untuk selama-lamanya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di sini tidak membedakan siapapun orangnya.
tidak dibedakan apapun jenis profesi pekerjaannya. Tapi yang jelas bahwa wihara ini akan membawa setiap orang untuk mencapai kebahagiaan yang dibimbing oleh seorang pandita, dibimbing oleh seorang guru agama, atau dibimbing oleh seorang mahapandita yang memimpin setiap hari, yang memimpin setiap bakti untuk dibawa ke tempat alam yang lebih bahagia. Manfaatkanlah wihara ini untuk membuat kebajikan. Setiap orang bisa melakukan kebajikan di wihara ini tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan umat dari sini juga bisa membangun kerukunan hidup umat beragama antar umat beragama lain. Mari kita bangun bersama-sama sebagai warga negara dan khususnya sebagai warga masyarakat Sonde di Kabupaten Nganti. Dan mari kita semuanya berdoa sampai wihara ini terus-menerus menjadi tempat bukan saja sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat lembaga pembinaan pendidikan lain. Kita tidak boleh tertinggal. Kita menjadi orang yang beragama tapi memiliki kepintaran ilmu pengetahuan. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan harus juga beragama. Orang yang pinter ilmu pengetahuan tidak tahu agama, dia akan menjadi orang yang sombong dan orang yang tidak punya kasih sayang. Orang yang pinter agama dan tidak pinter ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi orang yang suci tapi tertinggal, suci tapi terbelakang. Nah, oleh karena itu maka pesan kepada Bapak Kepala Desa, kita harus menjadi orang yang pintar di bidang agama, juga pintar di bidang ilmu pengetahuan. Itulah pesan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, wihara yang semakin maju. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Pedugas Muda atas sambutannya. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap berada di tempat untuk penanda tangan prasasti peresmian Vihara Batra Maitreya Sonde. Didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Nganti, didampingi oleh Ibu Muhammad. Vihara Batra Maitreya Sonde dimulai. Wihara Batra Maitreya secara resmi saya buka. Semoga wihara ini bermanfaat dan berguna bagi masyarakat umat Buddha khususnya di Sonde dan masyarakat umum yang berada di Kabupaten Nganti. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.